Hai semuanya, ketemu lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Kita akan belajar teks fantasi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita lebih jauh, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama, kamu mampu mengidentifikasi unsur-unsur cerita. Yang kedua, kamu mampu menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Yang ketiga, kamu mampu menelaah struktur teks bahasa cerita fantasi. Dan yang terakhir, kamu mampu menyajikan cerita fantasi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan tahu nih, ciri-ciri fantasi itu apa, jenisnya ada berapa, unsur-unsurnya apa saja, kaidah kebahasaannya, dan cara menulis cerita fantasi. Pernah tidak kamu membaca buku Harry Potter? Atau nonton film Harry Potter? Atau kamu pernah tidak baca buku yang judulnya Si Kura-Kura Baik? Atau Kura-Kura yang berteman dengan serigala? Nah, itu adalah salah satu contoh cerita fantasi. Artinya bersifat imajinasi yang diciptakan penulisnya. Ciri-cirinya, yang pertama bersifat fiksi, adanya keajaiban, bersifat hayalan, menggunakan berbagai latar, tokohnya unik, dan bahasanya tidak formal. Jenisnya ada dua bagian. Yang pertama, cerita fantasi total dan irisan. Total artinya semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi di dalam dunia nyata. Sedangkan irisan, cerita yang mengungkapkan fantasi tapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Bagian yang kedua, ada yang namanya cerita fantasi sejaman dan lintas waktu. Sejaman digunakan dalam satu masa dan lintas waktu menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Kita masuk ke dalam unsur-unsur cerita. Ada tokoh, ada alur, ada tema, ada amanat, ada watak, ada konflik, ada cara penceritaan. Alur adalah rangkaian cerita dan konflik adalah permasalahan. Struktur teks fantasi ada 3 ya. Yang pertama orientasi, komplikasi, resolusi. Orientasi adalah pengenalan latar dan tokoh. Komplikasi adalah apa? Permasalahan, timbulnya masalah sampai memuncak. Dan ketika ada masalah harus ada penyelesaian yang namanya resolusi. Variasi pengungkapan tetap ada 3, orientasi, komplikasi, resolusi. Perbedaannya, cara pengembangannya. Ada yang dikembangkan dari deskripsi latar, ada yang dikembangkan menghadirkan tokoh lain, ada yang dikembangkan dengan lompatan waktu. Ragam alur cerita. Ragam alur cerita artinya rangkaian peristiwa, rangkaian jalinan, jalan cerita. Nah, ada alur 1, alur 2, alur 3. Coba perhatikan baik-baik ya. Ada kaidah kebahasaan. Di sini Miss sudah sediakan 6 kaidah kebahasaan. Ada penggunaan kata ganti nama orang, ada penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar, ada pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Jangan sampai tertukar antara makna kias dan makna khusus. Kata sambung, penanda urutan waktu, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan, dan penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Cara menyajikan cerita fantasi. Yang pertama nih, menemukan ide penulisan. Penggalian ide cerita fantasi dari membaca, membuat rangkaiannya, dan dikembangkan deh cerita fantasinya. Menulis cerita fantasi, langkah-langkahnya. Yang pertama, rencanakan dulu ya. Yang kedua, kembangkan produknya. Yang ketiga, jangan sampai lupa memberikan judul yang menarik nih, supaya orang-orang berminat untuk membaca cerita fantasi kamu. Yang keempat, menelaah untuk merevisi, memperbaiki apa yang salah, menambahkan cerita, atau ada kata-kata yang kurang. Setelah itu, kamu boleh mempublikasikannya.
Pembelajaran bahasa Indonesia cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan atau materi yang belum jelas, silahkan tanyakan kepada Miss atau Sir-nya ya. Jangan lupa baca buku pegangan kamu supaya kamu lebih paham. God bless you.